Saya diseret, ditarik dari mobil itu, nggak lama dia ngambil setruman panjang itu. Terus saya disetrumin, badan saya disetrumin sampai ke dia nyuruh-nyuruh ke alat vagina saya. Terus saya digituin pegang sama pada saat itu sama istrinya Pran, itu dipegang dari sini, akhirnya ya masuk saya makan. Sirkus Oriental Circus Indonesia atau OSI merupakan salah satu ikon hiburan yang sempat mewarnai dunia pertunjukan di Indonesia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, nama besar OSI kembali mencuat ke permukaan. Bukan karena prestasi atau penampilannya, melainkan karena isu pelanggaran hak asasi manusia yang menyeret nama besar Taman Safari Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas sejarah sirkus OSI Taman Safari, mulai dari awal kemunculannya hingga kontroversi yang kini menjadi sorotan publik, yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Oriental Circus Indonesia atau OSI didirikan sekitar tahun 1967 oleh keluarga Hadi Manangsang, yang merupakan pelaku seni pertunjukan keliling. Sirkus ini hadir di masa ketika masyarakat Indonesia masih minim hiburan modern, dan sirkus menjadi tontonan spektakuler yang digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Pertunjukan OSI dikenal dengan atraksi sirkus tradisional, seperti akrobat, pertunjukan hewan, badut, hingga aksi ekstrim yang mengundang decak kagum. Kala itu, OSI menjadi satu dari sedikit sirkus yang memiliki struktur organisasi profesional dan mampu berkeliling dari kota ke kota di seluruh Indonesia. Lalu pada tahun 1981, keluarga Manangsang juga mendirikan taman hiburan satwa yang diberi nama Taman Safari Indonesia. Meskipun ada hubungan keluarga, Taman Safari dan OSI merupakan dua entitas yang tidak saling berkaitan secara bisnis maupun hukum. Pada era 90-an, OSI dan Taman Safari menjalin kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi titik penting dalam sejarah sirkus OSI Taman Safari, karena OSI kemudian menjadi bagian dari hiburan utama yang ditampilkan dalam kawasan Taman Safari. Dengan dukungan fasilitas Taman Safari Indonesia, pertunjukan OSI berkembang lebih besar dan modern. Mereka mulai menggunakan teknologi pencahayaan dan suara canggih, serta memperkenalkan pertunjukan bertema yang menarik. Tak hanya itu, kerjasama ini juga membuka kesempatan lebih luas bagi OSI untuk tampil di berbagai event nasional maupun internasional. Di masa jayanya, sirkus OSI menjadi bagian dari budaya populer Indonesia. Banyak keluarga menjadikan pertunjukan sirkus sebagai agenda akhir pekan, bahkan sejumlah sekolah menjadikan kunjungan ke pertunjukan OSI sebagai kegiatan edukasi dan hiburan siswa. Namun, di balik kemegahan panggung dan tawa penonton, terdapat sisi gelap yang mulai terungkap belakangan ini. Mantan pemain dan kru sirkus OSI mulai angkat bicara mengenai praktik-praktik tidak manusiawi yang mereka alami selama bertahun-tahun bekerja di balik layar pertunjukan megah tersebut. Isu pelanggaran hak pekerja sirkus sudah ada sejak tahun 1997. Namun mulai ramai diperbincangkan publik sejak tahun 2023. Setelah beberapa korban mempublikasikan kesaksian mereka mengenai penyiksaan fisik, eksploitasi kerja, hingga kekerasan psikologis yang terjadi dalam sistem kerja sirkus OSI. Puncaknya terjadi pada awal 2025, saat laporan investigasi media mengungkap adanya mantan pemain sirkus yang mengaku menjadi korban eksploitasi sejak usia anak-anak. Mereka menceritakan bagaimana mereka dipaksa tampil berulang kali, tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, dan hidup dalam pengawasan ketat yang membatasi kebebasan pribadi. Saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman panjang itu. Terus saya disetrumin, badan saya disetrumin sampai ke dia nyudup ke alat vagina saya. Lu kabur ya, brengsek anjing. Kok ngomong-ngomong kasar. Dan saya setelah habis disetrumin itu, saya kan dipukulin. Saya lemas, jatuh. Saya minta ampun, gak boleh bersuara.
jangan, gue pokoknya kalau kita bersuara malah ditambahin lagi, disiksa sama dia. Terus saya diseret, saya diangkat, suruh diam, gue berada suara. Saya kan sakit, karena saya tuh udah menggigil gitu, udah lemes badan saya. Terus saya ditarik, diangkat, rambut saya dijanggu, saya dipukul perutnya, ditendang sampai saya ngompol. Enggak, saya masih dari setelah itu saya diseret lagi, saya dipasung selama 2 minggu. Dipasung, saya nggak boleh kemana-mana. Di rantai, pakai rantai besar itu. Rantai besar. Saya tidurnya di rantai selama 2 minggu. Itu saya memang melanggar. Di sirkus itu kan tidak boleh kita berhubungan dengan orang luar, nggak boleh. Pada waktu kita latihan pun dipukul, itu tendanya tertutup. Jadi tidak ada orang lain tahu dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah, dipukulin oleh, terus saya front. Saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu rantai saya dalam kapal. Rantai kapal. Pada saat itu front yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Sampai untuk buang air aja saya susah pakai plastik. Saya pada saat itu ya betul-betul tertekan banget. Saya pikir kenapa kok sampai seperti ini ya. Jadi teman-teman saya itu yang bantuin. Untuk buang air saya pakai kresek. Karena saya tidurkan di karavan. Itu entah ada kamar mandinya. Jadi saya pakai kresek, terus pipi saya itu di dalam ember. Jadi itu saya tuh tertekan banget gitu. 2 bulan saya dirantai. 2 bulan setiap habis selesai show, itu saya dirantai. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa, main, latihan, nanti selesai show malam saya dirantai lagi. Dan pada saat itu saya juga sampai melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya. Jadi kan saya nggak tahu pada saat itu saya masih di rumah sakit. Itu yang ngambil istrinya Jansen. Komentar apa-apa dengan saya. Jadi dari rumah sakit dia bawa ke Jakarta. Saya pikir dibawa kemana, saya pertama nggak tahu. Ternyata di Pondok Indah, di rumahnya mereka. Saya pada saat itu usia mungkin sekitar 11 tahun mungkin masih kecil kan. Di situ kita kan makannya pakai nasi bungkus. Tapi kalau untuk bos dia makan masakan. Ada daging empal. Saya ambil untuk saya makan. Saya kepingin itu empal itu. Terus langsung ketahuan, dibilangin sama pembantu ke bos saya. Diapain itu? Dijejelin tega aja, dipegangin. Dipegangin sama pembantu itu, terus saya dijejelin tega aja. Sama pada saat itu sama istrinya Fran. Dijejelin tega aja. Saya diam aja, udah tutup, tapi dipegang dari sini akhirnya ya masuk saya makan. Ibu makan tai gajah? Ya karena dipegangin semuanya, saya kan nggak bisa apa-apa lagi. Dan itu bukan teman-teman yang lain juga lihat waktu saya diituin, cuman semua teman-teman nggak ada yang berani ngomong apa-apa, nggak ada yang bantu. Jadi dia disuruh lari saya ngelihat itu dia disuruh lari di lapangan di panggung itu, panggung sirkus sambil dibecutin karena dia kurang lincah. Sambil dibecutin pakai becutan apa ya, kayak kuda apa kali ya yang panjang gitu. Perempuan namanya Hayati. Dan dia sampai saya ngelihat dia waktu itu saya lihat dia berbekas merah-merah gitu. Hal ini tentu memicu kemarahan publik dan dorongan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki lebih dalam. Nama Taman Safari Indonesia pun ikut terseret karena disebut sebagai institusi yang pernah bekerja sama erat dengan OSI. Namun pihak Taman Safari Indonesia menegaskan bahwa kerjasama tersebut sudah lama berakhir dan enggan dikaitkan dengan permasalahan internal OSI. Dalam sejumlah pernyataan resmi, Taman Safari Indonesia menegaskan bahwa mereka sudah tidak memiliki hubungan dengan OSI sejak beberapa tahun lalu. Taman Safari Indonesia juga menyatakan komitmen mereka terhadap prinsip perlindungan hak anak dan pekerja, serta menjamin bahwa seluruh aktivitas di lingkungan Taman Safari Indonesia kini dijalankan secara profesional dan beretika. Sementara itu, sejumlah korban dari mantan pemain OSI telah menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan atas apa yang mereka alami.
lembaga bantuan hukum dan organisasi perlindungan anak turut memberikan dukungan moral dan hukum agar kasus ini dapat diusut secara tuntas. Kontroversi yang membayangi sejarah sirkus Ossie Taman Safari menjadi refleksi penting bagi industri hiburan di Indonesia. Masyarakat kini mulai lebih sadar akan pentingnya perlindungan terhadap pekerja hiburan, khususnya anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi. Selain itu, kasus ini juga memicu diskusi tentang relevansi pertunjukan sirkus konvensional di era modern. Banyak pihak mulai mendorong sirkus yang berfokus pada seni pertunjukan manusia, tanpa eksploitasi, terhadap hewan maupun pelaku hiburan. Sejarah sirkus Ossie Taman Safari menyimpan kisah panjang antara kejayaan dan kontroversi. Dari sebuah pertunjukan yang menghibur jutaan orang, hingga menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kisah Ossie menjadi pengingat bahwa di balik kemegahan sebuah panggung, ada realitas yang tidak selalu terlihat. Kini publik berharap agar keadilan dapat ditegakkan, dan dunia hiburan Indonesia bisa berkembang dengan lebih manusiawi dan beradab.